Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farisal Faiz. Di sini saya akan menjelaskan risk threshold. Mempresentasikan risk threshold. Nah, yang pertama itu dasar-dasar manajemen resiko. Dasar-dasar manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tujuan manajemen risiko adalah meningkatkan pengambilan keputusan, mengurangi ketidakpastian, melindungi aset dan sumber daya organisasi. Kemudian dasar-dasar manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari yang pertama prinsip-prinsip risiko, yaitu integrated, inclusive, dynamic, structured, and comprehensive, customized, based available information, human and cultural factor, continual improvement. Yang kedua kerangka kerja risiko, kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Yang ketiga proses manajemen risiko yang terdiri dari cakupan, konteks, dan kriteria, kemudian penilaian risiko yang berisi identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Kemudian perlakuan risiko dan terdapat komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan peninjauan, kemudian yang terakhir yaitu perekaman dan pelaporan. Kemudian definisi risk threshold. Risk threshold atau dalam bahasa Indonesia disebut batas risiko adalah batas maksimum risiko yang masih dapat ditoleransi oleh organisasi sebelum dianggap terlalu berbahaya atau mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Artinya, selama suatu risiko masih berada di bawah atau dalam batas ambang ini, organisasi mungkin tidak perlu langsung mengambil tindakan karena risiko tersebut masih dianggap wajar, bisa diterima, atau dampaknya belum signifikan. Kemudian menentukan risk threshold. Penetapan risk threshold bisa dilakukan dengan berdasarkan yang pertama analisis kuantitatif, misalnya kerugian finansial maksimum yang ditoleransi yaitu 50 juta. Jika di atas 50 juta itu tidak bisa ditanggung atau kerugiannya tidak bisa diambil. Kemudian waktu operasional dan gangguan operasional. Waktu operasional misalkan 1 minggu itu 300 jam. Jika di atas 300 jam itu tidak bisa. Kemudian gangguan operasional misalkan mati lampu, batasnya itu cuma 2 kali. Kalau 3 kali itu harus ditindaklanjuti. Kemudian analisis kualitatif. Untuk keselamatan manusia, yaitu risiko kerja harus ditangani segera. Kemudian reputasi yang buruk juga harus, dan legalitas. Kemudian pendapat stakeholder, melibatkan manajemen, pemilik, atau pengguna layanan dalam menentukan sejauh mana risiko bisa diterima. Kemudian, sini ada faktor penentu risk threshold. Yang pertama kapasitas keuangan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga regulasi dan hukum, yang keempat, nilai dan budaya organisasi. Yang kelima, masukan dari stakeholder. Dari mana batas risiko itu ditentukan? Yang pertama, dari tujuan organisasi. Organisasi harus tahu dulu apa tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan organisasi. Berapa banyak sumber daya, uang, orang, atau waktu yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, pengalaman sebelumnya. Seringkali batas risiko diambil dari pengalaman di masa lalu. Yang keempat, hukum dan aturan. Aturan pemerintah, standar industri, serta kontrak atau perjanjian. Yang kelima, tingkat risiko yang masih dapat diterima yaitu seperti risk tolerance dan risk appetite. Untuk risk appetite itu seberapa besar risiko yang mau diambil, sedangkan risk tolerance seberapa jauh risiko bisa ditoleransi. Kemudian penerapan risk threshold dalam praktik. Yang pertama itu identifikasi risiko. Cari tahu dulu apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan atau proyek, kayak keterlambatan, kerusakan barang, gangguan sistem, atau kecelakaan kerja. Yang kedua, analisis risiko tersebut. Teliti seberapa besar dampaknya dan seberapa sering
resikonya bisa terjadi. Bisa menggunakan angka atau kualitatif saja. Yang ketiga, tentukan risk threshold-nya. Tentukan batas maksimal resiko yang masih bisa diterima atau ambang resiko bisa dalam bentuk waktu, uang, jumlah kerugian, atau kualitas. Yang keempat, dokumentasi dan komunikasikan. Catat threshold untuk setiap resiko dan sampaikan kepada tim untuk pihak terkait dalam bentuk resiko, matrik resiko atau SOP. Kemudian yang kelima, pantau dan bandingkan. Pantau resiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan lalu bandingkan dengan threshold. Yang keenam, ambil tindakan jika melewati threshold. Jika ambang resiko dilampaui, segera lakukan tindakan pengendalian, seperti perbaikan proses, penambahan sumber daya, penggantian strategi, dan komunikasi ke atasan atau stakeholder. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak ulang. Lakukan evaluasi berkala apakah risk threshold yang dibuat masih relevan. Jika kondisi berubah, misalnya biaya naik, pasar berubah, maka threshold perlu disesuaikan. Pengendalian dan tindakan saat threshold dilewati. Ketika threshold terlewati, organisasi wajib melakukan pertama reassessment. Apakah masih relevan data dan sumbernya? Yang kedua, risk treatment. Terapkan kontrol tambahan. Yang ketiga, eskalasi resiko. Lapor ke manajemen yang lebih tinggi. Yang keempat, monitoring ketat. Lacak resiko secara lebih sering. Yang kelima, pelaporan resmi, catat dan dokumentasikan. Contoh tindakannya itu tambah sumber daya, orang atau alat, kemudian ubah strategi atau rencana proyek agar lebih efektif dan efisien, kemudian lakukan mitigasi atau transfer resiko. Pengukuran dan evaluasi risk threshold. Apa itu pengukuran dan evaluasi threshold? Pengukuran risk threshold adalah proses untuk melihat sejauh mana resiko yang muncul mendekati atau melewati batas ambang resiko yang telah ditentukan. Evaluasi risk threshold adalah proses untuk menilai apakah ambang batas tersebut masih relevan, masih efektif dalam pengambilan keputusan, atau perlu direvisi atau diperkuat. Bagaimana melakukan pengukuran threshold? Nah, dengan cara yang pertama gunakan data historis, yang kedua gunakan indikator kinerja atau KPI terkait resiko, yang ketiga gunakan matrik resiko. Nah, bagaimana mengevaluasi risk threshold? Nah, yang pertama harus dikaji apakah ambang batas terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, apakah threshold cocok dengan jenis resikonya. Yang ketiga, apakah threshold sesuai dengan kapasitas organisasinya. Yang keempat, apakah threshold masih sejalan dengan perubahan strategi atau pasar. Kemudian di sini ada simulasi dan latihan. Situasi. Universitas sedang mengadakan kegiatan pengenalan mahasiswa baru PMW di aula besar. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh 500 mahasiswa baru. Ruangan aula hanya mampu menampung 400 orang dengan nyaman. Risiko utama yang muncul adalah kepenuhan ruangan yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan, risiko kesehatan, dan penurunan kualitas acara. Penetapan risk threshold. Organisasi, dalam hal ini panitia PMB, melakukan penetapan risk threshold, yaitu berdasarkan yang pertama kapasitas ruangan. Ambang maksimalnya itu 450 orang. Nah, kalau lebih itu dalam satu waktu, maka dianggap melewati ambang resiko. Yang kedua, suhu ruangan akibat kepadatan. Jika suhu ruangan tersebut lebih dari 30 derajat Celcius, maka dianggap membahayakan kenyamanan dan kesehatan. Ketiga, tingkat keluhan peserta. Jika ada 5 peserta atau lebih itu mengalami keluhan serius per sesinya, misal pingsan, sesak napas, atau dehidrasi, maka panitia harus segera mengambil tindakan. Nah, itu merupakan simulasi dan latihan dari threshold. Mungkin segitu dari saya. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.